Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan. Untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-14. Di sini kita akan membahas SIMPUS, yaitu Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Dan sebelumnya kita sudah membahas di rumah sakit. Nah, kita akan bahas bagaimana sistem informasi manajemen di puskesmas ya. Kita masuk ke pengertian dulu. Nah, ini pengertiannya. Puskesmas adalah institusi yang dimiliki oleh pemerintah yang paling depan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Dan untuk saat ini puskesmas terdapat di tiap-tiap kecamatan di daerah ya. Di sini juga sudah diputuskan dalam Menteri Kesehatan di tahun 2004 ya. Jadi puskesmas adalah unit pelaksana teknik dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja, yaitu di tiap kecamatan. Dan kaitannya dengan materi ini, yaitu SIMPUS adalah suatu tatanan manusia atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas mencapai sasaran kegiatan yang ada di puskesmas itu sendiri. Dan yang menjadi sumber informasi utamanya adalah SP2TP, yaitu sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas. Kalau kita ketahui ya, untuk saat ini itu pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas hampir sama dengan di rumah sakit ya, mulai dari pendaftaran, terus pemeriksaan, ya, pemberian obat. Nah, itu akan dilakukan sistem pencatatan dan pelaporan ya. Dan di puskesmas akan dilaporkan ke kabupaten, terus kabupaten akan dilaporkan juga ke pusat. Terus tujuan umumnya ya kaitannya dengan SIMPUS, meningkatnya kualitas manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna ya, melalui pemanfaatan secara optimal data SP2TP dan informasi lain yang menunjang. Ini untuk tujuan khususnya, yaitu sebagai dasar penyusunan perencanaan tingkat puskesmas yang disingkat dengan PTP, terus untuk sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas, terus sebagai dasar juga untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas ya. Dan terakhir yaitu untuk mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas. Nah, karena semua kegiatan dicatat ya, dari puskesmas ya sampai dengan ke pusat nanti akan diketahui pelaksanaan kegiatannya seperti apa, dan tentunya juga ini dijadikan sebagai bahan evaluasi ya untuk pelaksanaan kegiatan kesehatan ke depannya. Nah, ini penataan sistem manajemen puskesmas ya, terbagi menjadi dua, yaitu di sistem informasi dan sistem pengawasan atau kontrol kegiatan puskesmas ya. Jadi terbagi dua. Kalau sistem informasi itu masuk atau disebut dengan SIMPUS ya. Nah, terus yang sistem kontrol di sini nanti ada kaitannya dengan pengontrolan terhadap perencanaan, pencatatan, pelaporan, manajemen. Nah, di dalam manajemen sendiri juga terdapat bagaimana keuangannya, sumber daya manusianya, terus pelaksanaan programnya, mulai dari pelayanan, terus jaminan kesehatan masyarakatnya, atau yang saat ini yaitu BPJS ya, terus ada desa siaga, PMI ya.
dan ada juga untuk manajemen sarana dan prasarana ya. Dan untuk saat ini puskesmas ada beberapa yang sudah bisa memberikan sarana prasarana rawat inap ya. Nah, itu kaitannya dengan penataan sistem manajemen puskesmas. Jadi harus ada dua bagian ya untuk kaitannya dengan penataan ya. Terus sekarang ke informasi sistemnya dalam puskesmas dibagi menjadi dua, yaitu Simpus dan informasi umum ya. Nah, kalau Simpus itu akan mengarah ke sebuah pelayanan ya. Ini contohnya adalah pelayanan rawat inap ya atau rawat jalan. Ada juga pelayanan KIA ya, ini kaitannya dengan pelayanan kepada ibu hamil, lansia, bayi dan lain-lain ya. Dan untuk di dalam pelayanan tersendiri di sini akan membutuhkan data pasien, terus diagnosa dan obat yang dijadikan sebagai pencatatan dan pelaporan. Terus untuk informasi umum, ini seperti visi dan misi dari kesehatan atau puskesmas, terus data penduduk, data askes, data jamkesmas. Data askes dan jamkesmas itu sekarang yaitu BPJS ya. Terus daftar pegawai, struktur organisasi dari puskesmas, program pelayanannya seperti apa, dan sarana dan prasarananya. Nah, ini yang secara umum dan biasanya tidak akan menghasilkan data seperti yang di atas ini ya. Kita lanjutkan ke sistem koordinasinya ya untuk puskesmas ya. Ini contoh di daerah-daerah yang wilayah atau areanya yang luas atau mungkin di pedesaan ya. Jadi dalam satu kecamatan itu ada namanya pustu. Ya, pustu itu puskesmas pembantu ya, puskesmas pembantu atau disebutkan dengan PKD. Pelayanan maaf ya, poliklinik ya, poliklinik kesehatan daerah ya. Itu hampir sama dengan pustu ya. Nah, ini biasanya akan tersebar di daerah-daerah yang jauh dengan puskesmas ya. Nah, nanti untuk koordinasinya akan mengarah ke satu pusat puskesmas yang utamanya di sini. Nah, ini sistem koordinasinya. Kaitannya dengan pencatatan dan pelaporan. Nah, ini alur data simpusnya ya. Jadi contohnya di sini ada pustu, terus puskesmas, pusling, puskesmas keliling, ada simpus KIA dan informasi umum akan di entry ya dalam satu sistem di sini atau satu admin ya. Nah, untuk datanya contohnya di sini ada data pasien, diagnosa, obat ya. Ini adalah data-data umum dari setiap pasien ya. Nah, kayak ini untuk alur data simpusnya. Jadi akan mengarah ke satu entry data. Nah, ini contoh bagian alur pelayanan pasien. Contohnya di sini adalah puskesmas Karangtengah. Oke, sini mulai dari pendaftaran ya. Jadi mulai pendaftaran juga sudah adanya pencatatan di sini ya. Untuk registrasi, terus pemeriksaan klinik ya. Nah, klinik juga nanti ada pencatatan juga. Terus nanti di dalam pemeriksaan klinik akan terbagi menjadi 3. Ada yang harus di lab dulu, harus langsung ke tindakan medis, ada yang kalau penyakitnya masih ringan langsung ke pengambilan obat ya. Nah, ini untuk alur-alurnya ya. Dan di dalam tindakan medis juga ini ada dua jalur juga, ada yang masuk ke pengambilan obat dan ada rujukan ya. Ketika
di sini puskesmasnya belum ada fasilitas rawat inap, jadi harus dirujuk ke tempat lain. Nah, setelah nanti masuk ke pengambilan obat dan rujukan, nanti akan masuk ke administrasi atau nanti di sini pencatatan dan pelaporannya. Dan kalau sudah selesai untuk pencatatan mulai dari data pasien, data obat dan lain-lain, baru nanti akan dipersilakan untuk pulang, atau kalau dirujuk berarti akan menuju tempat rujukannya seperti di rumah sakit atau puskesmas yang memiliki rawat inapnya. Nah, ini untuk sistem kerja yang harmonis yang perlu dilakukan dalam pencatatan dan pelaporan di sistem informasi manajemen puskesmas ya. Contohnya di sini mulai dari bidan, dokter, perawat, dan penunjang program ini saling berkaitan ya. Dan setiap komponen ini nanti akan ada sebuah pencatatan yang tentunya nanti akan dilaporkan ke tim Simpus ya. Di perawat juga ada pencatatan, di dokter juga ada pencatatan, di bidan juga ada pencatatan, dan penunjang program juga nanti ada pencatatan juga. Nah, ini contoh yang lain puskesmas yang membagi beberapa ruang ya, beberapa ruang setelah nanti di pendaftaran. Jadi ada ruang tersendiri untuk yang penyakit TBC, untuk yang pelayanan KIA, terus untuk pelayanan lansia dan umum ya. Jadi ini terbagi-bagi ya. Dan di sini akan terarah untuk pengambilan obat. Nah, kalau nanti kaitannya dengan pengarahan ke pengambilan obat berarti atau puskesmasnya itu belum ada fasilitas rawat inap. Nah, ini contoh alur rekam medik dalam manajemen pelayanan medik terpadu di puskesmas ya. Di sini ada 2 jalur ya. 2 jalur untuk masuk ke dalam loket pendaftaran. Jadi ada yang melalui surat rujukan ya, ada yang datang sendiri ya. Dan tentunya di sini akan dicatat dulu mulai dari pendaftarannya, biodatanya ya, pengisian dan penyerahan untuk kartu berobatnya atau pengeluaran rekam mediknya di sini. Terus nanti setelah itu akan masuk ke proses penapisan pencatatan data dasar fisik ya. Nah, terus nanti akan dilanjutkan dengan ruang pemeriksaan. Nanti di sini ada peran dokter dan perawat ya. Jadi di sini pencatatan data medik ini contoh sistem organobiologik ya. Ini contoh untuk penyakit fisik yang berpengaruh terhadap perkembangan atau prestasi seseorang ya, atau yang umum yaitu pengecekan kepada seluruh tubuh termasuk gigi. Terus di sini ada pemeriksaan lanjutan ya. Setelah pemeriksaan lanjutan juga ada tindakan, dan setiap komponen ini ya mulai dari loker pendaftaran, terus penapisan, ruang pemeriksaan, terus pemberian lanjutan sampai dengan tindakan itu ada pencatatan ya. Jadi setiap kegiatan ada pencatatannya ya. Nah, ini contoh di tindakan, pencatatan tindakan, terus daftar yang dirujuk atau rekam perawatan atau rawat inap dari puskesmas ya. Nah, setelah nanti masuk ke tindakan nanti ada pengumpulan rekam mediknya ya. Dan ini biasanya masuk ke bagian database ya atau basis data. Contohnya di sini harus ada kode penyakitnya, terus registrasi epidemiologi itu kaitannya dengan penyebaran penyakit ya. Terus ada data penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Jadi ini harus terkumpul di bagian ini. Setelah itu penyimpanan rekam medik yang biasanya akan dilaporkan ke pusat ya, dilakukan
1 bulan sekali untuk yang SP2TP-nya, yaitu pencatatan dan pelaporannya. Dan pelaporannya di dalamnya juga ada laporan keuangan, laporan obat-obatan, laporan inventaris, dan analisis quality asuransi. Ya. Oke, ini contoh alur rekam medik dalam manajemen pelayanan medik terpadu di puskesmas ya. Dan kalau kita lihat di sini tindakannya ada rawat inapnya, berarti ini yang puskesmas yang lengkap. Nah, kalau kita lihat gambar ini, apakah untuk saat ini seperti ini yang dilakukan di puskesmas? Kalau kita lihat perkembangan zaman ini dengan penuh teknologi, hal ini seharusnya tidak dilakukan. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan ke-14 ini kaitannya dengan sistem informasi manajemen puskesmas. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.